Kejaksaan Agung menangkap dan menetapkan Samintan sebagai tersangka dalam kasus penambangan ilegal di wilayah Kalimantan Tengah. Pengumuman tersangka ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi di Jakarta pada Jumat 27 Maret malam. Lantas, siapa sosok Samintan ini? Kemudian pada hari ini kami telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara ST, ya, dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, yaitu berupa pemeriksaan saksi-saksi dan penggeledahan yang dilaksanakan di beberapa daerah di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah. Dan perlu diketahui sampai saat ini penggeledahan masih berlangsung, terutama yang di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pada kasus ini, Samintan bertindak sebagai pemilik manfaat dari PT AKT. Perusahaan tambang tersebut diketahui tetap beroperasi sejak 2017 hingga 2025, meskipun izinnya telah dicabut pada 2017. Samintan melalui PT AKT dan afiliasinya diduga melakukan penambangan dan penjualan secara melanggar hukum menggunakan dokumen pusat. Penegak hukum juga mengendus adanya keterlibatan penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan pada kegiatan pertambangan tersebut. Namun, pihak kejaksaan belum membeberkan secara detail siapa saja penyelenggara negara yang terlibat karena proses pemeriksaan masih berjalan. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian. Jumlah kerugian tersebut belum disampaikan karena masih dalam tahap penghitungan oleh tim auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kejagung kini menahan Samintan selama 20 hari ke depan, dan ia disangkakan dengan pasal 603 serta pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Barita Simanjuntak mengingatkan bahwa perusahaan yang tidak kooperatif terhadap tindakan penertiban oleh Satgas akan menghadapi langkah-langkah hukum. Mengenai denda administratif ini pun sudah ada ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 yang mengatur mengenai tagihan denda administratif, dan itu dihitung oleh tim auditor lintas kementerian yang ada di dalam Satgas. Ada 12 kementerian yang dipimpin oleh auditor dari BPKP yang ada di dalam Satgas. Jadi yang 4,2 triliun itu adalah tagihan denda administratif, sedangkan penghitungan kerugian negara sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Didi sedang dilakukan. Adapun berurusan dengan hukum akibat dugaan korupsi bukanlah hal baru bagi Samintan. Sebelumnya, ia pernah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 5 April 2021 setelah sempat berstatus daftar pencarian orang sejak bulan Mei 2020. Dalam kasus tersebut, pengusaha yang muncul dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia rilisan majalah Forbes pada 2011 tersebut didakwa memberikan gratifikasi senilai 5 miliar rupiah kepada Wakil Ketua Komisi 7 DPR saat itu, Eni Maulani Saragih. Uang tersebut diminta oleh Eni untuk keperluan pemilihan kepala daerah suaminya di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai timbal baliknya, Samin meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah izin pertambangan PT AKT yang telah dicabut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam pengadilan tingkat pertama, Samintan divonis bebas oleh hakim karena dianggap tidak memenuhi dakwaan jaksa sebagai pemberi gratifikasi. Putusan bebas ini kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung pada 9 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Samintan adalah korban pemerasan dari Eni. Langkah licin bos tambang Kalimantan Samintan akhirnya tersandung di tangan Kejagung. Tinggal kini publik menunggu jalannya persidangan. Apakah Samintan akan kembali lolos dari jerat hukum seperti saat kasusnya ditangani KPK, atau kali ini bakal masuk jeruji besi?